Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Karnaval selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, serta rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Karnaval yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi pasangan suami istri, hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja, namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi yang halal. Hubungan suami istri juga dapat menjadi berkat atau kunci rumah tangga yang bahagia dan menjadi hak bagi keduanya, yakni suami dan istri, agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Berikut 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam, semoga menjadi motivasi dengan pasangan kita. Yang pertama adalah dinilai sebagai sedekah. Dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian mendapatkan pahala." Yang kedua adalah membersihkan jiwa. Uqail Al-Hambil berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri. "Ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya, mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman." Yang ketiga adalah mendapatkan pahala sepanjang melangkah dalam keseharian. Dalam hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu bangun pagi dan pergi masjid pagi-pagi, dia berjalan dan tidak berkendara, kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau, niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan sholat malam harinya. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu yang keempat adalah memenuhi hak suami istri. Dari Husain bin Mihsan bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya yaitu bibinya pernah mendatangi Rasulullah SAW karena ada suatu keperluan. Setelah menyelesaikan keperluannya tersebut, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah bersuami?" Ia menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya, padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia istri tetap tidak boleh menolak." Kemudian yang kelima adalah jalan ke surga.
Dalam Quran surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." Kemudian yang keenam adalah pahala seperti kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, ia seperti berkurban seekor ayam." Kemudian yang ketujuh adalah didoakan malaikat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, "Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkannya zikir khutbah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedelapan adalah jauh dari laknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kesembilan adalah membahagiakan diri dan hati. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu berupa syahwat yang terdapat pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 adalah membuat hati sejuk. Dalam suatu hadis meriwayatkan, "Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia, istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku dalam sholat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tabrani, Al-Baihaqi. Yang ke-11 adalah pahala kasih sayang. Telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah. Beliau memberi peringatan dan nasihat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda, "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah, kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian, tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak istri atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-12 adalah menjadi pasangan terbaik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-13 adalah pahala mengalir sepanjang waktu. Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan, sebab hubungan badan memberi kebahagiaan. Selain itu, dari kebahagiaan yang diberikan tersebut,
akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya, sehingga kasih sayang antara sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan rumah tangga. Yang ke-14 adalah mencegah keburukan. Dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan, yakni menjauhkan dari maksiat, baik itu zina mata, zina hati, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya, sehingga ia tidak butuh hal lain dari luar untuk bahagia, cukup dengan istri atau suaminya saja. Kemudian yang ke-15 adalah jauh dari maksiat. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Sahabat Kanafal yang dirahmati Allah, semoga menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi untuk kita semua agar terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah maksiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.